syarat-syarat yang pertama bahwa untuk menghadapi problem sosial, pertama kita punya pengetahuan. Di sini pentingnya ilmu pengetahuan itu untuk bagaimana mengarungi kehidupan, ya. Karena kalau kita belajar tentang seni memahami, bahwa pengetahuan itu pada intinya akan berada pada posisi pemahaman yang lebih, ya. Ada orang di dunia ini sedikit mengetahui, sedikit memahami, sehingga kader HMI atau Pops HMI Wati harusnya berada pada kualitas pengetahuan yang tinggi dan juga pemahaman yang tinggi, sehingga dia tidak berada pada ruang-ruang kritis saja, tetapi juga analisis yang melahirkan instrumen-instrumen ilmu pengetahuan, sehingga masyarakat juga akan disadarkan dengan pergerakan Korps HMI Wati itu sendiri. Welcome Eva Post Channel. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan kami di OSAI, Obrol Santai dan Ilmiah di Eva Post Channel. Hari ini saya sudah kedatangan seorang tamu yang cukup spesial menurut kami di Eva Post Channel, yaitu Kakanda Afan. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, mungkin abang sebelumnya sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga beliau juga sehat, kita semua juga sehat, dan seluruh sahabat-sahabat atau teman-teman Eva Post Channel juga sehat dalam beraktivitas dan sebagainya. Nah, sekarang sebelumnya abang mungkin perkenalkan nama dulu pada kawan-kawan Eva Post Channel. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau disuruh memperkenalkan nama, memang hal baru ya, sehingga harus kita memperkenalkan nama, bahkan jati diri, sebab tidak kenal itu namanya tidak sayang. Iya. Untuk mempererat hubungan sosial, maka kita harus saling mengenal. Nama saya Saad Fatse, kalau biasa dipanggil Afan, sapaan akrabnya begitu ya. Untuk melihat biar bagaimana kita sering berdekatan ya, artinya hubungan ini juga terikat karena ada rasa cinta di dalam, sehingga setiap pertemuan manusia itu diawali dengan rasa cinta akan melahirkan rindu, sehingga pertemuan itulah yang bisa menjadi obat untuk menghilangkan kerinduan yang begitu mendalam. Begitu juga hari ini bertemu dengan Bang Gopal, ya. Siap. Juga punya Bung Afan, founder Eva Post, ya. Siap. Ini sangat luar biasa. Terima kasih sudah hadir di sini, sangat luar biasa. Kami sangat apresiasi karena beliau sudah hadir di sini ya. Saya langsung sampai beliau di suatu tempat ya, yang cukup sederhana tapi ya ini cukup dibilang juga terkenal gitu. Karena sudah sering-sering hadir di forum-forum HMI dan sebagainya ya, dari tingkatan komisariat, cabang dan sebagainya sudah pasti hadir. Nah, di sini saya langsung tanya saja kepada Bung Afan ini. Banyak sekali Bung Afan, banyak sekali isu-isu keperempuanan yang sering-sering digembur-gemburkan di publik dan sebagainya, ya kan, banyak lah. Tetapi yang kita lihat, apakah memang sama di HMI itu sendiri? Oke, kalau kita melihat situasi sosial saat ini, tentunya ada banyak problem yang memang harus dipecahkan. Yang pertama, yang paling penting itu adalah isu-isu tentang peran perempuan. Tetapi kalau kita melihat perempuan secara keseluruhan, tentunya nanti akan sangat rumit ketika kita mau menyusun rentetan bagaimana pekerjaan perempuan di dunia. Pastinya bahwa perempuan ini memiliki kodrat yang sama yang diciptakan Allah, yaitu memiliki kecenderungan yang sama, yaitu untuk menggapai ridhonya. Itu kecenderungan yang sama. Tetapi kecenderungan-kecenderungan ini tentunya memiliki jalur-jalur yang berbeda. Kalau dalam pandangannya adalah ada jalur yang bersifat substansial, ada jalur yang bersifat nominal. Jalur yang bersifat substansial seperti tadi, bersama-sama dalam menggapai ridho Tuhan, ridho Allah.
jalur yang bersifat nominal artinya perbedaan-perbedaan sosial ini yang membuat kita, baik laki-laki dan perempuan, untuk tampil lebih aktif di dalam ruang-ruang publik, baik yang bersifat politik, ekonomi, maupun hukum, serta yang lainnya. Sehingga itu tidak mengindikasikan bahwa peran perempuan itu dibatasi. Tetapi yang pada intinya adalah ketika kita mau bergerak dalam lingkungan sosial, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kedua, bahwa lingkungan sosial ini juga bukan sepenuhnya berada pada situasi nyaman, tetapi juga ada rintangan-rintangan yang harus dihadapi. Sehingga perempuan tidak harus bergerak sendiri. Perempuan juga harus bergerak berdasarkan prinsip, karakter, dan dimana laki-laki juga harus tampil di situ untuk memberikan edukasi, memberikan saran, jadi sama-sama ya, sama-sama harus memberikan. Iya, itu perjuangan yang sama-sama. Karena kalau kita padukan kepada perjuangan dalam Islam itu sendiri, bahwa Allah mencintai kita, berjuang di jalannya dengan bersosok. Artinya ada persatuan di sini. Persatuan atau kolaborasi peran antara laki-laki dan perempuan itu melahirkan namanya misi yang akan menjadi domain peradaban itu sendiri. Sehingga kita melihat banyak sekali perempuan-perempuan yang mengambil peran di ranah publik untuk bagaimana mereka mensukseskan atau mengambil peran untuk menciptakan keadilan sosial, baik itu yang bersifat individu maupun yang bersifat kelompok. Kalau kita melihat dalam tataran HMI, HMI memiliki wadah ya, yang diberi nama Kohati atau Korps HMI Wati, yang dalam lisannya bahwa HMI itu adalah Kohati ini adalah pengawal panji Islam. Artinya panjinya sudah ada, ya. Bagaimana Kohati lebih efektif untuk menciptakan pengawal-pengawal panji ini, baik dari segi ilmu pengetahuan, baik dari segi ilmu pengetahuan yang menciptakan gerak aktif perannya untuk umat dan bangsa, sehingga tidak hanya terletak pada ruang-ruang yang bersifat sederhana seperti halnya HMI, ya. Karena saya melihat bahwa dinamika yang dimainkan di Indonesia harus juga mampu dilihat secara menyeluruh oleh Kohati itu sendiri ataupun kader-kader HMI yang berjenis kelamin perempuan atau Korps HMI Wati. Peran-peran ini tentunya pertama, perempuan itu memiliki fitrah yang baik, yaitu sebagai madrasatul ula atau sekolah pertama bagi seorang anak. Artinya ketika dia belum menikah, dia juga berperan penting untuk bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa itu. Karena dalam Undang-Undang Dasar bahwa tugas daripada negara dan masyarakat yang mengitarinya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga bangsa itu ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Sebelumnya tadi sudah disampaikan itu syarat-syarat yang dimaksud itu apa? Gitu. Syarat-syarat yang pertama bahwa untuk menghadapi problem sosial, pertama kita punya pengetahuan. Di sini pentingnya ilmu pengetahuan itu untuk bagaimana mengarungi kehidupan, ya. Karena kalau kita belajar tentang seni memahami, bahwa pengetahuan itu pada intinya akan berada pada posisi pemahaman yang lebih, ya. Ada orang di dunia ini sedikit mengetahui, sedikit memahami, sehingga kader HMI atau Korps HMI Wati harusnya berada pada kualitas pengetahuan yang tinggi dan juga pemahaman yang tinggi, sehingga dia tidak berada pada ruang-ruang kritis saja, tetapi juga analisis yang melahirkan instrumen-instrumen ilmu pengetahuan, sehingga masyarakat juga akan disadarkan dengan pergerakan Korps HMI Wati itu sendiri. Nah, syarat kedua adalah memiliki kepekaan sosial. Ya, kalau hanya ilmu pengetahuan tapi tidak memiliki kepekaan sosial itu sama saja. Sama saja, benar. Sehingga ada kepekaan sosial. Kepekaan sosial ini lahir dari mana? Lahir dari dia memiliki cinta. Apalagi perempuan ini bermain dengan ranah hati ya. Iya, benar. Nah, dia memiliki cinta. Nah, dia mencintai bangsanya, dia mencintai agamanya, dia mencintai keluarga, mencintai kelompok sosial lebih kecil,
sehingga ilmu pengetahuan yang tadi dia punya dia manifestasikan dalam kehidupan sosial, sehingga di situ terciptanya namanya kedamaian, yaitu ketertiban, sehingga hak-hak perempuan itu juga merasa diakomodir begitu. Nah, hadirnya perempuan yang berintelektual itu bukan untuk membuat warna menjadi buram, tapi seharusnya memberikan warna yang cerah. Apa warna cerah yang diinginkan oleh masyarakat, yang diinginkan oleh negara? Yang pastinya peran perempuan itu untuk mewujudkan tadi nilai keadilan yang berbasis pada ilmu pengetahuan, yang berbasis pada moralitas yang tinggi, begitu. Baik. Nah, syarat ketiga adalah selain daripada kepekaan sosial, dia harus memiliki moralitas. Karena ada kaidah bahwa al-adabu qoblal ilmu, al-ilmu qoblal amal. Adab dulu baru ilmu, ilmu dulu baru amal. Sehingga kita kalau dikatakan sebagai kaum intelektual sudah pastinya berada pada level training moral yang sudah mumpuni. Nah, sehingga ilmu yang kita aplikasikan ke masyarakat tidak melenceng daripada nilai-nilai norma, baik norma sosial maupun norma agama. Itulah syarat-syarat yang memang sederhana, tetapi ketika kita buktikan dalam kehidupan sosial hari ini, banyak orang yang cerdas, yang punya pengetahuan yang tinggi, tetapi kurang kesadaran karena tidak memiliki cinta. Kedua, karena moralitasnya itu minim sekali, berada pada ranah standar, sehingga pengetahuannya bukan malah menjadi pelindung atau memberikan solusi untuk kesejahteraan sosial, malah menghancurkan sendi-sendi kehidupan sosial itu sendiri. Nah, sehingga Korps Haimiwati harus berperan aktif di dalam problematika sosial untuk bagaimana mengangkat harkat dan martabat perempuan itu yang berdasarkan 3, pengetahuan, ya, kepekaan sosial, dan juga memiliki moralitas yang tinggi. Begitu. Luar biasa. Jadi Bung Afan, namanya kita lihat saat ini kan banyak sekali budaya-budaya barat ya, apalagi kan kita lihat kan kita di timur ya. Timur khususnya perempuan. Jadi kan budaya-budaya barat ini sudah masuk ya, sudah masuk di timur sebagainya. Jadi budaya kan kita harus kan berbeda gitu. Jadi kita orang timur harus kita budayakan timur kita sendiri. Tapi yang kita lihat hari ini kan banyak yang terjadi, budaya-budaya barat mulai masuk ke timur dan sebagainya. Bagaimana pandangan Bung Afan di HM itu sendiri? Oke. Tentunya Indonesia kalau kita melihat dalam kesejarahan berada pada lintas garis khatulistiwa, yang mana bukan hanya jalur perdagangan tetapi ideologi. Indonesia juga menjadi lintasan ideologi. Tapi kalau kita berada pada ranah yang lebih terpencil, yaitu budaya, ya, karena Indonesia memiliki budaya ketimuran yang berbeda dengan negara-negara barat, sudah pastinya kajian-kajian tentang peran perempuan ini harus dikomplekskan lagi, bahwa harus berdasarkan pada budaya-budaya ketimuran, bukan budaya-budaya barat yang bersifat sekuler dan liberal. Iya, benar. Kenapa? Karena kalau kita melihat cara pandang Indonesia dalam melihat perkembangan dinamika kehidupan, khususnya perempuan dalam hal mengawal sosial. Kalau perempuan di barat artinya bebas secara menyeluruh di situ loh. Karena tataran nilai-nilai yang mereka kenal juga adalah mereka sama begitu, bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan peran yang sama tadi. Tapi penilaiannya adalah peran nominal. Peran nominal itu apa? Bagaimana merebut kedudukan di kehidupan sosial, bagaimana merebut kehidupan di tataran pasar, baik di ekonomi, merebut kehidupan di tataran sosial yang secara menyeluruh. Artinya bahwa Islam mengakomodir bahwa perlindungan terhadap peran perempuan. Nah, yang paling terpenting yang diakomodir adalah peran untuk menggapai substansial yang sama. Yang samanya itu apa? Ya, bahwa inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Diciptakan dari kalian laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ila lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Potensinya di sini, inna akramakum indallahi atqakum. Tetapi siapa yang paling baik di antara kalian adalah yang paling banyak bertakwa. Takwa ini bukan hanya menjalankan rutinitas agama yang bersifat seperti halnya sholat dan lainnya,
tetapi juga kepekaan terhadap sosial. Itulah benar. yang dimaksud dengan ibadah sosial, ya, ibadah sosial. Nah, melihat di kader HMI itu sendiri, khususnya Korps HMI Wati, kalau kita melihat lembaganya berdiri memiliki kesejarahan yang sangat luar biasa, tetapi problemnya adalah apakah kader-kader Korps HMI Wati ini itu memiliki semangat yang luar biasa seperti halnya lahirnya lembaga ini, begitu kan? Nah, tentunya kalau kita melihat budaya-budaya luar, kita ini manusia yang dianugerahi akal, begitu, dianugerahi akal pikiran, dianugerahi hati. Bukan berarti kita menelan mentah-mentah, mempelajari boleh, tetapi bukan berarti kita harus terjun di dalamnya, karena sudah pastinya secara Korps HMI Wati yang bernaung di dalam pasal 3 Anggaran Dasar HMI sebagai HMI berasaskan Islam, artinya Islam sudah menjadi pedoman, ya, menjadi arahan, menjadi keyakinan yang sangat tinggi, sehingga apapun yang bersifat kehidupan yang menyeluruh, maka cara pandangnya adalah kita melihat dari pandangan Islam. Bukan berarti menafikan cara pandang dari yang lain, tetapi Islamlah yang nantinya akan memberikan bahwa ini yang harus dilakukan. Karena selain daripada tauhid, kita juga harus belajar tentang fikih. Justru di fikih itu adalah peran-peran perempuan itu juga harus diseimbangkan untuk bagaimana terciptanya generasi robbani. Generasi robbani itu apa? Generasi yang belajar dan mengajar. Untuk menciptakan peran yang lebih luas lagi, bahwa kita harus mengetahui bahwa warisan para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad adalah ilmu pengetahuan. Ini syarat-syarat untuk bagaimana kita menciptakan kehidupan yang harmonis. Artinya kita punya pengetahuan. Terus bagaimana tanggapan terhadap budaya-budaya yang datang dari luar? Artinya itu kita tidak bisa bahwa menolak itu secara menyeluruh. Itu tergantung pada pribadi masing-masing. Begitu. Dia punya pengetahuan nggak? Dia punya kualitas moral nggak? Dia punya kualitas untuk bagaimana meyakini tentang budaya-budaya ketimuran nggak? Begitu. Untuk sehingga kata Allah, silakan kau mencari jalan. Kami sudah menunjukkan jalan ini. Yang sudah ada begitu. Ya, yang sudah ada. Artinya jika kau mencari tentang keyakinan yang lain, ya, walaupun dalam tanda kutip bahwa feminisme atau gerakan-gerakan yang lainnya adalah ini gerakan sosial, ya. Tetapi tidak mungkin gerakan sosial itu muncul saja tapi tidak punya ideologi. Benar. Nah, gerakan feminisme ini lebih khususnya lagi adalah ideologinya adalah ideologi liberal. Apalagi orang mempertanyakan bahwa Islam juga mengakomodir gerakan feminis itu. Islam melindungi harkat dan martabat perempuan, bahkan menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan. Dulu ada seorang sahabiah bertanya kepada Nabi bahwa mereka memiliki peran yang sama, diciptakan oleh Allah, ya, untuk memiliki peran yang sama. Kalau laki-laki berperang, sholat Jumat, mengunjungi mengunjungi jenazah, ya, tetapi kami perempuan itu hanya tidak melakukan hal seperti itu. Tetapi ketika laki-laki berperan, maka perempuanlah yang menjaga rumahnya, mendidik anak-anaknya, ya kan? Nah, ini isi hati yang disampaikan oleh kaum mukminah semuanya, wahai Rasulullah. Ketika Rasulullah berkata kepada sahabatnya, apakah kalian tahu ada yang lebih baik yang mempertanyakan urusan agamanya daripada perempuan ini? Para sahabat bilang tidak. Dia bilang, baliklah dan sampaikan kepada kaummu bahwa patuh atas perintah suami dan memberikan seluruh loyalitas bahwa pengabdian kepadanya, maka itulah yang lebih baik. Nah, artinya syarat-syaratnya seperti itu. Kedua, kita bukan bagaimana menjadikan laki-laki pemimpin untuk menindas perempuan. Di dalam Islam itu bukan begitu. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, bahwa pemimpin itu harus menindas. Karena mode kepemimpinan Islam bukan itu. Mode kepemimpinan Islam adalah melindungi, mengayomi. Begitu. Ya, khalifah fil ardi itu adalah menciptakan bayangan-bayangan surgawi. Artinya di dalam surga itu tidak ada kebencian, yang ada hanya rasa cinta. Nah, bagaimana agama, ya, atau keyakinan yang lahir daripada yang maha cinta terus menghadirkan kehancuran? Tentunya itu kalau dicampur dengan faham-faham yang memang tidak sesuai, begitu. Apalagi Indonesia yang memiliki nilai ketimuran, yang itu penghargaan terhadap lingkungan sosial itu sangat luar biasa, begitu. Feminisme itu juga melindungi tentang lingkungan,
Ya, kepekaan terhadap lingkungan. Artinya masyarakatnya juga harus diberikan edukasi agar supaya sadar bahwa lingkungan ini juga akan mempengaruhi ya bagaimana kehidupan sosial yang akan berkelanjutan bagi perkembangan kesehatan anak, bagi perkembangan intelektual anak. Karena gitu. Itulah yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun dalam mukadimahnya, bahwa makanan, udara itu juga mempengaruhi tentang kualitas cara berpikir manusia. Baik. Disitulah budaya itu lahir. Budaya ini lahir untuk apa? Menjadi tata nilai untuk menopang suatu peradaban. Lalu kita mengambil budaya dari luar yang tentunya tidak sama dengan budaya Indonesia. Artinya menopang tata nilainya bagaimana? Sebab Indonesia adalah multikultural, pluralisme dari bidang sosial, dari timur sampai ke barat itu memiliki budaya yang berbeda-beda, memiliki adat istiadat yang berbeda-beda, tapi diikat dalam satu semboyan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Artinya Indonesia sudah kaya, tidak butuh lagi ideologi-ideologi luar, gitu loh. Baik. Mungkin begitu yang. Oke, baik, terima kasih Bung Afan, sangat luar biasa ya penjelasannya, semoga bermanfaat. Ya kan, khususnya itu kepada perempuan-perempuan yang menemukan channel ini. Kurang lebih seperti itu. Bung Afan, mungkin langsung saja closing statement, pesannya terhadap perempuan-perempuan cantik di seluruh Indonesia, wabil khususnya di HMI itu sendiri. Oh iya. Cantik itu luka sebenarnya. Jadi ya, cantik itu luka. Kalau kita melihat dinamika, ya, hidup ini memang perlu dinamika sebenarnya. Tetapi yang tadi, berjalanlah di atas muka bumi ini untuk mencari sesuatu hal yang bermanfaat. Bermanfaat itu apa? Pertama, ilmu pengetahuan. Tetapi ya, jangan lupa bahwa di atas ilmu pengetahuan ada nilai moralitas. Nilai moralitas itu sendiri. Untuk perempuan berperan aktif, sebab perempuan yang memiliki moralitas yang tinggi, intelektual yang tinggi, akan melahirkan generasi yang memiliki kualitas-kualitas yang tinggi. Artinya kalau dalam Al-Quran disebut dengan generasi robbani, generasi yang belajar dan mengajar. Dia mengetahui Tuhannya siapa, dia mengetahui bagaimana peran dia di lingkungan sosial, dia mengetahui untuk bagaimana dia mencintai dan bagaimana dia membenci. Atau kalau kata bahasa ininya itu al-wala wal bara, bahwa loyalitas untuk mencintai dan bagaimana dia untuk membenci. Begitu. Kedua, bahwa Al-Quran juga jelas mengatakan bahwa wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kita mencampur adukan yang hak dan yang batil. Yang hak itu apa? Ajaran-ajaran Islam itu sudah final, sudah hak. Karena disampaikan dari yang maha hak, disampaikan orang-orang yang memang diberi kejulukan sebagai yang benar. Sehingga Abu Bakar yang membenarkan itu, sehingga disebut dengan As-Siddiq. Nilai-nilai hak ini kita tidak usah campurkan dengan nilai-nilai yang batil. Tentunya nilai-nilai yang ada di budaya-budaya luar, contohnya ya, yang maksud masuk ke Indonesia saja itu gagal diterapkan di daerah-daerahnya, di negara-negara itu sendiri. Begitu. Keempat, kita harus melihat bahwa kalau kehidupan sosial ini bermuaranya kemana. Bagaimana hari ini perempuan dibangkitkan giroh perjuangannya, bahwa ada satu misi sebenarnya. Bisa saja misi untuk bagaimana menguatkan agama. Kedua, bisa saja misi untuk melemahkan agama. Misi melemahkan agamanya dari mana? Reduction of population, mereduksi populasi. Bagaimana cara mereduksi populasi? Dengan merusak cara berpikirnya, peran pemikir, peran pemikiran. Cara berpikir siapa? Perempuan. Sehingga ketika orang yang saya melihat tidak semuanya ya, di dalam kajian-kajian feminisme lainnya, bahkan mereka berkata bahwa tidak usah menikah, begitu ya. Itu feminisme liberal ya. Iya, liberal. Tidak usah menikah. Kalau orang Islam, perempuan khususnya tidak mau menikah, terus generasi yang lahir untuk membangkitkan agama ini siapa? Begitu loh. Ya, maksud saya itu begitu. Sehingga pemikiran sosial itu boleh berbeda. Benar. Tetapi kita memiliki satu keyakinan yang pasti bahwa Islam itu menjadi ajaran, keyakinan. Dan orang yang memeluk Islam disebut muslim karena dia tunduk dan patuh. Begitu loh. Sehingga tidak menjadi paksaan. Maka Islam tidak memaksakan la ikraha fiddin. Tetapi ketika kau sudah masuk ke dalam, maka
ajaran-ajaran murni ini harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu berguna sekali. Nah, selanjutnya, selain daripada pengetahuan dan yang lain sebagainya, itu HMI lebih umumnya, bukan Korps HMI Wati lagi, tapi HMI lebih umumnya. Iya. Ini HMI lebih keseluruhan, bahwa pondasi peradaban HMI sudah mulai kini rapuh. Ya. Islam yang dari tadinya menjadi asasnya itu sudah tidak lagi diberlakukan di HMI. Kalau memang diberlakukan, pastinya tidak ada namanya intrik-intrik politik yang ada di HMI hari ini ya. Benar. Yang kita melihat intrik-intrik politik ini juga dilahirkan karena berdasarkan moralitas kepemimpinan yang tidak baik di situ juga, dan cara-cara pemimpin-pemimpin dari berbagai cabang itu gagal dalam melihat bagaimana mekanisme konstitusi itu. Kedua, bahwa untuk HMI selanjutnya kita tidak punya kader-kader intelektual yang berbasiskan Islam begitu. Karena kalaupun bisa kita hitung berapa kader HMI yang menghafal Quran, berapa kader HMI yang hafal hadis, berapa kader HMI yang kuasai ilmu bahasa Arab. Benar. Ya, artinya database tentang kemampuan kader ini. Kita hanya pandai dalam berdialektika, tetapi untuk pembuktian di lapangannya itu jauh menyimpang daripada tujuan itu sendiri. Terbinanya insan akademis. Banyak kader HMI yang akademisnya terputus. Pencipta, apa yang diciptakan? Kerusuhan di mana-mana boleh diciptakan. Ya, pengabdi. Yang diabdikan siapa? Mengabdi itu mengabdi kepada kebenaran, bukan mengabdi kepada ketidakbenaran. Narasi yang diutarakan itu adalah bersifat argumentatif, bukan sentimen yang dilahirkan begitu. Pencipta pengabdi yang bernafaskan Islam. Lah, ini kan ajaran murni yang dipakai, bernafaskan Islam. Cara pandangnya dilihat daripada nilai dasar perjuangan. Nilai dasar perjuangan inilah syarat pertama adalah berketuhanan, gitu. Berketuhanan, setelah itu berkemanusiaan, kemasyarakatan, ya, keadilan, terus ada ilmu pengetahuan di sini. Nilai-nilai ini sudah ada. Tinggal kembali, pengetahuannya sudah ada, tapi kesadaran dia untuk menciptakan nilai-nilai kedamaian, kesejahteraan sosial, keadilan di dalam HMI itu sendiri ada enggak? Baik dari tingkat PB, baik dari tingkat cabang, Batko, komisariat, dan yang lainnya, baik Korps HMI Wati dan lembaga-lembaga yang lainnya. Sehingga saya bilang bahwa hari ini kita ketinggalan jauh, khususnya HMI itu ketinggalan jauh, sebab orang sudah naik ke bulan, HMI masih belajar untuk merayap. Masih lambat ya? Dia masih lambat, keong, begitu loh. Orang sudah belajar menciptakan inovasi-inovasi baru untuk menghadapi perkembangan revolusi industri. HMI masih berdebat dalam masalah SK mana yang paling valid, SK mana yang paling sahih. Padahal komponen itu sudah berada di PAO. Komponen itu PAO menjalankan berdasarkan keputusan atau landasannya adalah konstitusi, begitu. Sehingga untuk bicara tentang ini itu sebenarnya lebih panas begitu loh. Tetapi nanti di lain waktu lagi untuk bicara. Karena ini HMI adalah organisasi besar. Tetapi kalau dikerdilkan sama pemikiran yang kerdil atau dipimpin oleh orang yang memiliki pemikiran kerdil, maka HMI juga akan ikut kerdil. Kerdil juga. Karena jangan melihat bahwa walaupun pasukan gerombolan domba, tapi kalau dipimpin oleh pemimpin yang serigala, maka semua pasukan domba itu akan memiliki motivasi semangat juang seperti serigala. Tetapi kalau semuanya serigala, tapi kalau dipimpin oleh domba, maka serigala itu akan berubah menjadi domba, alias serigala yang berbulu domba. Begitulah. Gitu. Terima kasih. Kita tepuk tangan dulu, luar biasa. Closing statement yang sangat luar biasa. Ini kita sudah di penghujungnya. Ini juga sudah sore, orang sudah mau sholat maghrib. Kita juga siap-siap, kita juga harus sholat karena kita ini kader HMI. Kita sadar akan agama, tugas dan peran kita ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Seperti biasanya teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.